Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan dua nikmat. Yang dengan nikmat itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua nikmat, dia tidak akan pernah terasa. Kapan dia terasa? Kalau dia sudah hilang dari kita. Nikmat yang pertama, kata Nabi, nikmat sehat. Alhamdulillah kita sehat walafiat pada pagi hari ini. Di mana nikmat sehat ini akan terasa kalau nanti kita sakit. Yang kedua, nikmat waktu lapang. Kapan kita merasakan nikmatnya waktu lapang itu? Saat nanti kita sudah kepepet, nggak punya waktu lagi, sudah tua, sudah berlalu masa-masa muda. Kita ingin kembali muda agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, penghormatan saya yang sebesar-besarnya kepada imam musyid, para pengurus masjid, tokoh ulama, dan juga pengurus sahabat subuh ini yang sudah menginisiasi kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Yang kedua, penghormatan saya kepada seluruh jemaah sekalian. Sebelum saya menguraikan beberapa tausiah bersama-sama, tadi didoakan saya sudah haji, sebenarnya belum haji, mudah-mudahan jadi doa. Yang kedua, saya bukan ketua di DKI, cuma anggota. Ketua sekarang itu Ustaz Satri Sah DKI. Sementara ketua DDI Ustaz Dr. Muhammad Akhir. Masyaallah muslimin wa rahimahullah. Kebetulan kami di usia diamanahkan sebagai ketua UP3AI yang kerjanya ngurusin pembinaan keislaman mahasiswa. Dan setiap tahun pada awal pertama mahasiswa masuk Universitas Syahwal itu diadakan tes baca Quran dan ibadah. Dan kita tahu mayoritas mahasiswa yang masuk ke Rusia itu orang Aceh. 80-90% orang Aceh. Dan hasil dari penjajakan baca Quran itu hampir setiap tahun tidak lebih dari 18% mahasiswa kita itu yang bisa dikatakan kategori bisa membaca Al-Quran dengan benar. Rata-rata Iqra 1 sampai Iqra 5. Paling banyak Iqra 2. Ini baru dari segi baca Quran. Ini kondisi yang kita. Belum kalau nanti kita tanya lagi, ada berapa rukun sholat? Belum detail lagi. Kalau supaya kita tes kepada bacaan sholat, ada berapa rakaat rukun sholat? Ada berapa rakaat sholat jenazah? Ada yang jawab 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Bayangkan begini kondisi generasi kita sekarang. Jangan-jangan nanti kalau bapak itu meninggal dunia, ya, itu sholat jenazahnya pakai rukuk, pakai sujud. Yang kapan tahu? Siapa yang bertanggung jawab yang seperti ini? Kita. Maka ketika Allah Ta'ala katakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuha
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan apa yang sudah kalian persiapkan untuk masa depan. Ma qaddamat lighad. Qaddam itu bisa berarti besok lagi, bisa berarti besok saat kita mati, bisa berarti besok hari kiamat kita berjumpa dengan Allah. Kata Nabi, kullukum rahim wa kullu rahim mas'ul an. Semua kita ini pemimpin dan Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Minimal kita pemimpin terhadap diri kita, perkataan kita, perbuatan kita, amal kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di rumah tangga. Seorang suami, seorang ayah akan bertanggung jawab dengan istrinya, dengan anaknya. Jangan pikir kalau anak kita nggak sholat, nggak bangun subuh. Jangan pikir kalau istri kita nggak berjilbab, aman-aman saja. Kita datang ke masjid, rajin puasa, rajin sholat tahajud. Tapi anak kita gimana? Istri kita gimana? Kenapa? Di yaumul kiamah kelak masing-masing orang akan cari selamat. Tidak ada berguna pangkat, tidak ada berguna harta, tak berguna keluarga. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau nanti kira-kira anak kita dipanggil sama Allah, hai bulan, kenapa kamu tak sholat? Karena kata Rasulullah SAW, amal yang paling pertama dicek oleh Allah itu sholat. Maka dia akan bilang, ya Allah, ayah saya ya Allah tidak pernah bangunkan saya sholat. Dia berangkat sendiri sampai dakwah subuh. Dibiarkannya saya ya Allah. Maka siap-siap. Sang ayah yang tadinya jatah masuk surga dipanggil sama Allah. Tidak bisa mempertanggungjawabkan karena dulu tidak peduli. Sama kita kecil, kita camat, kita bupati, kita gubernur, presiden dipanggil sama Allah. Itu rakyat kan berapa orang yang sholat, berapa orang yang maksiat. Kalau kepala dinas sama. Sekarang tahu tanggung jawabnya. Makanya semakin besar amanah, semakin payah bertanggung jawabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kalau generasi kita tidak kenal ibadah, tidak kenal agama, tidak kenal Quran, siapa yang tanggung jawab? Jangan pikir aman-aman saja. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kalau kita melihat ke belakang, ini bukan sosokan, tapi kenyataan. Rasulullah SAW itu lahir di akhir abad ke-6, 671 Masehi. Kemudian di awal abad ke-7 beliau meninggal. Abad ke-7 ke-8 itu Khulafaur Rasyidin memerintah. Terus Bani Muawiyah, kemudian Bani Abbasiyah. Abad ke-7 ketika Nabi masih hidup, kemudian beliau memerintah masyarakat Muslim di Madinah. Wafat beliau digantikan Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, sampai ke Bani Umayyah. Maka berdasarkan kesepakatan para ahli, para ilmuwan, sejarawan,
daerah yang paling pertama di Asia ini masuk Islam itu Aceh. Abad ke-7 sudah masuk Islam, mempengaruhi kerajaan Perlah dan Pasai. Abad ke-14 itu masa-masa jayanya Islam, Samudra Pasai. Tersebar Islam sampai ke Patani, sampai ke Papua. Jangan pikir orang Papua nggak ngerti Islam. Ada masjid tertua itu dai-nya berasal dari Aceh. Orang setempat tahu. Sampai ke Filipina, di danau sana. Pengaruhnya. Abad ke-14 itu Samudra Pasai mulai redup. Kerajaan Lamuri, Padir, Bibi itu bergabung membentuk kerajaan Islam Darussalam. Abad ke-14 ke 15. Abad ke-16 masa jaya-jayanya kerajaan Islam Darussalam dipimpin oleh Iskandar Muda. Dan saat itu sudah diproklamirkan bahwasanya Islam adalah aturan kehidupan darah dagingnya orang Aceh. Kalau pernah kita kenal Khalil Kota Alam, itu Sultan Ibrahim Mansur Shah. Itu Khalil Kota Alam menerangkan bagaimana sistem negara Islam. Dibentuk 20 tahun. Kami sudah ada 20 tahun sebelum ekspansi pertama Belanda ke Aceh. Belanda masuk 1873, akhir abad ke-18. Belanda berperang ke Aceh itu luar biasa. Hampir 80 tahun, 70-80 tahun Belanda itu mengorbankan Aceh, tapi Aceh tak pernah menyerah. Sampai Belanda mengancam Sultan Muhammad Dausah terakhir, kalau nggak pulang dibunuh anak istrinya, dia turun tangkap. Tapi jangan salah, Belanda itu punya trauma dengan orang Aceh. 330 tahun Belanda menjajah Indonesia, Sulawesi, Ambon, Maluku, Madura, Jawa, dijajah oleh Belanda. Biaya penjajahannya 350 tahun di wilayah lain itu tidak ada apa-apanya dibanding biaya untuk berperang melawan Aceh 60 tahun. Semua yang ada rempah-rempah kekayaan alam yang ada di wilayah lain habis semua untuk perang Aceh. Memang kuno orang Aceh, maka terkenal disebut dengan Aceh kuno. Masih mesti rahimahullah. Kita perlu membaca sejarah ini agar membangkitkan jiwa semangat kita dalam berdakwah, mempertahankan Islam. Dan bukan aneh-aneh, ketika agresi Belanda yang kedua, 45 kita sudah merdeka, itu Belanda dibayar lagi belum puas. Sehingga Soekarno ditangkap, dipenjara di Bengkulu, sampai pemerintahan itu pindah ke Yogyakarta. Di Jakarta juga terpaksa tunggu di bawah Belanda, berpunya otonomi khusus, sehingga dirikan pemerintahan sementara di Padang pindah. Terakhir itu juga habis, pindah mana? Kota Juang Biru. Jadi Biru itu walaupun tua-tua lagi, itu pernah jadi pusat perjuangan. Untuk menyebarkan berita Indonesia didirikan Radio Rimba Raya antara Gedung Takemang dibuat ke tempat sana. Gajinya sedek, luar biasa orang Aceh. Rahimahullah. Ketika Belanda mengajukan Indonesia akan jadi wilayah kekuasaan Belanda, itu belum diakui sebelum seluruh daerah jajahan di Indonesia ditaklukkan di bawah Belanda. Satu-satunya daerah yang tidak mengakui keberadaan Belanda itu Aceh. Yang lain semua daerah
Yang Belanda ini untuk balik ke Aceh dia trauma masalah 48 dia mau kembali menjajah Aceh itu susah. Kenapa? Dia trauma. Akhirnya dia utus orang datang ke Tengku Dr. Bahasa itu. Setelah 45 itu kebetulan Tengku Dr. itu gubernur Blitar Aceh. Tawarkan sama beliau, ya udah Aceh silakan berdiri sendiri. Memang itu Belanda dan pecah-pecah supaya mudah menguasai. Ditawarkan sama Muhammad supaya Aceh itu dikasih keluar dari Indonesia. Dengan begitu tak menghalangi Belanda untuk mengakuisasi Indonesia. Tengku Muhammad tampil semua ulama kumpul di putaranya, nanya kepada pendapat, macam-macam pendapat. Ada yang bilang kaji buku, betul nggak? Tak apa-apa kita dalam sendiri. Tapi ada masalah juga. Kenapa? Gubernur Aceh waktu itu, Tengku Muhammad sudah kirim orang ke Sulawesi, ke Jawa untuk menghadapi agresi Belanda itu. Bayangkan orang Aceh berjuang dengan harta jiwanya untuk mempertahankan orang-orang yang ada di wilayah lain. Kenapa? Karena di sana yang muslimnya. Jawa juga ada muslim. Kita bantu. Jadi kalau bicara masalah toleransi, sebenarnya orang Aceh itu betul-betul toleransi. Kita tahu Aceh bukan cuma punya Islam, tapi lebih ke NKRI luar biasa perkembangan orang Aceh. Maka ketika Soekarno lepas dari tangan Belanda, dia datang ke Aceh, ketemu dengan Dr. Kemudian dia minta bantuan untuk membeli pesawat dan senjata serta uang komandan menghadapi agresi militer Belanda yang kedua itu. Bukan cuma satu pesawat, 2 pesawat, tambah kapal lagi, kapal laut. Bergeser dari orang Aceh. Tambah lagi dia pindah pemerintah dari Jogja ke Jakarta. Orang Aceh kumpulkan saudara semua, orang-orang kampung, mak-maknya kumpulkan semua, sampai telur-telur dijual untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Mantap tenang orang Jawa. Masih muslim rahimahullah. Ketika itu Tengku Muhammad minta sama Soekarno supaya kalau nanti sudah bebas dari Belanda diberikan syariat Islam. Gak bisa se-Indonesia, Aceh budaya. Khusus Aceh yang mayoritas waktu ya 99% muslim diminta untuk melaksanakan syariat Islam khusus Aceh saja untuk orang Islam. Kita gak ganggu orang lain. Diminta tanda tangan. Sekarang bilang, apakah Anda tak percaya dengan agama? Bapak bisa baca sampai sekarang di perpustakaan di Jakarta ini, di Keraton Gua ada majalah Gua. Saya sudah baca sendiri tulisan tentang kisah antara Dr. dengan Presiden Soekarno. Tapi setelah itu Soekarno malah menyerahkan otonomi khusus Aceh itu kepada Sumatera Utara. Mulai terjadi pemberontakan dan seterusnya. Ini bukan berarti kita ingin pisah dari penjaga. Kenapa? Mustahil. Karena kita lah wilayah pertama yang sangat mendukung persatuan Republik Indonesia. Akan tetapi yang perlu kita ambil petik sejarah dari ini, kalaupun
kondisi saat itu dan sebelumnya, betapa Islam itu menjadi darah daging para pejuang generasi sebelum kita. Bagaimana dengan sekarang? Harusnya kita yang mewarisi tanah Aulia ini bertanggung jawab mempertahankan nilai Islam itu kepada masyarakat kita, keluarga kita, agar tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Gubernur Irwandi itu pernah ke London. Beliau masuk ke sebuah museum. Di museum itu ada tentang peradaban Asia Tenggara. Beliau lihat itu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, di Asia, Malaysia, Filipina, Indonesia, Jawa. Tahu-tahu yang punya Aceh nggak ada. Beliau tanya, kok ini Aceh nggak ada? Terus yang punya museum ini, yang jaga museum tanya, kamu siapa? Dia terangkan. Akhirnya dikasih yang Aceh dibuat sendiri khusus. Nah, ternyata memang sejarah, fakta, situs, bukti kebesaran kerajaan Aceh itu nggak terbaca di Indonesia. Mungkin banyak faktor. Bisa jadi ketika kita masih jaya-jayanya, itu negara kerajaan itu harus menjajah sama kita. Nah, dan barang-barang antik ini, bukti sejarah ini, karena kita banyak berhubungan dengan orang-orang di luar, termasuk di Eropa, di Portugis, di Spanyol, Belanda terutama, dia masuk kemari, dia antik tahu dia bawa negaranya. Di Leiden University itu banyak bukti sejarah. Inggris, bahkan di Spanyol. Masih Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya apa? Itu mata uang dirham, mata uang emas. Dan terkenal Aceh itu pengusaha rempah emas dan perak. Sehingga ya, kalau dulu di Sumatera Pasir itu ada Bandar Khalifah. Sekarang sudah masih Bandar Khalifah, tapi sudah ada bekas. Abad ke-14 pindah ke Bandar Aceh. Sekarang Bandar Aceh. Jadi Bandar Aceh itu orang Inggris, orang Portugis, orang Eropa, Asia, termasuk Jepang dan Cina datang ke Aceh. Ini pusat perdagangan. Sutra dari Jepang dan Cina itu ada Aceh. Khusus selama pakai. Dulu nggak ada pakai pesawat, pakai kapal laut. Dan adanya mata uang dirham menunjukkan sejahteranya orang Aceh. Maka jangan heran kalau orang melamar gadis Aceh ini pakai mayat emas. Karena memang peradaban kesejahteraannya orang Aceh luar biasa. Dan kita lihat Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah janjikan akan membuka keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu berkah? Apa itu mudah? Saya yakinnya, kenapa orang Aceh bisa berjaya, bisa kaya-kaya, sampai bisa membiayai Indonesia mempertahankan kemerdekaan? Itu barokah dari Allah. Kenapa? Karena itu berkah. Abad 12 pernah datang ke Sultan Masa, ingatnya. Dia bilang, itu masa Sultan Muhammad, ya. Sultan Malik Zahir, Raja kedua. Malik Zahir, Malik Zahir. Itu Sultan Ahmad Al-Zahir atau Malik Zahir. Kata
di Batuta mengundang ulama dari Arab, dari India untuk membuat pengajian Islam di Sandra Pasar. Kemudian mengirim orang ke Padang untuk mengajarkan Islam. Begitu kuatnya. Sampai dikatakan beliau sangat mencintai Islam dan ilmu, sehingga masyarakat itu alim-alim semua. Masya Allah. Itu abad 12. Apalagi abad 16 masa Sultan Iskandar Muda. Itu paham, maka sampai ke Bengkulu, Bengkulu sekarang. Dari Padang, Pasaman, Riau, itu di bawah kerajaan Islam Aceh kan sana. Bahkan Kalimantan Islam atau aturan Islam. Masih muslim rahimahullah. Maka ketika itu Allah turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Kita punya hasil alam, ada emas, ada perak, sejahtera masyarakat. Kita punya hutan, punya laut, sejahtera masyarakat. Dan kita ini cuma merasakan itu ekor dari kesadaran. Masya Allah. Orang Aceh sekarang kita tahu krispon itu, kopi krispon. Coba tanya, ada yang apa? Yakin saya ada yang apa? Karena dia miskin masih bisa ditanggung sama saudaranya, sama kecilnya, sama jamaahnya, sama umatnya. Masya Allah, itu keberkahan saudara. Tapi kalau sekarang kita lalai, kita nggak hidupkan lagi Islam. Kita nggak peduli dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan anak kita. Jangan-jangan nanti dihilang seperti Spanyol. Spanyol 3 abad Islam berkuasa. Dan sekarang semua orang Spanyol 90% itu Nasrani. Kenapa? Karena generasi sebelumnya lupa dengan generasi sebelahnya. Maka kalimat walkan semua kota Madinah dalam surah Hasan hendaknya kita perhatikan. Apa yang sudah kita persiapkan di masa depan kita, anak dan keluarga kita. Jangan sampai Islam ini hilang dari Aceh. Dalam dulu mungkin masa kita kecil saya harus merasakan apa sebenarnya tahun 80, tahun 90 itu di mana saja di Aceh. Kalau sudah ada azan Jumat, muazzin menggunakan azan pertama itu, semua orang berada di bawah. Jadi semua tutup, tak ada. Banda Aceh itu pasar ditutup, sepi nggak ada orang. Itu tahun 94 saya masih SMA. Azan tidak semuanya. Demikian kuatnya orang Aceh kepada Islam. Kalau ada cewek cowok bergandeng 2 ini datang masyarakat digiling, langsung diinterogasi. Masya Allah, luar biasa. Tapi sekarang susah untuk kita perhatikan seperti itu kembali. Bisa kan? Bisa. Turki yang sempat dipimpin oleh Gamal Abdul Nasir, orang sekuler, azan tak boleh lagi, simbol Islam dilarang semuanya. 80 tahun, 1927. Akhirnya para ulama Turki lari ke Eropa, lari ke Asia. Di luar negeri mereka buat alat tafsir pengajian. Anak-anak Turki disekolahkan di luar negeri, dididik oleh ulama-ulama.